Kami dari kelompok 3 akan membahas desain tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 dengan studi kasus, yaitu di Biro Teknologi dan Sistem Informasi Universitas Kristen Satyawacana. Dengan kelompok saya yaitu yang pertama saya sendiri Fernando Julius Papua dengan NIM 68 2019 036. Yang kedua ada Jeffrianto Sahat Mahruli Gultom dengan NIM 68 2019 150. Yang terakhir ada Andika Glovanif Fabian Arfianto dengan NIM 68 2019 053. Untuk profil organisasi, ini adalah bentuk struktur organisasi yang terdapat di BTSI, yaitu terdapat manajer, kemudian untuk bawahannya terdapat kepala bagian sistem informasi, kepala bagian teknologi informasi, sekretaris. Untuk kepala bagian sistem informasi memiliki bawahan seperti kepala subbagian pengembangan software dan staf SI. Untuk kepala bagian teknologi informasi memiliki bawahan sebagai kepala subbagian dokumentasi dan pelatihan dan kepala subbagian lab komputer. Dan yang terakhir ada kepala subbagian multimedia, di mana untuk kepala bagian dokumentasi dan pelatihan dan kepala subbagian lab komputer memiliki bawahan adalah staf TI. Dan untuk kepala subbagian multimedia memiliki bawahan sebagai staf multimedia. Untuk job description, manajer dipimpin oleh Insinyur Kris Ridianto MT dan bertugas sebagai kepala organisasi BTS UPSW dan melakukan perencanaan, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam BTSI. Untuk kepala bagian sistem informasi dipimpin oleh Agus Purianto Eskom dan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan sistem informasi yang meliputi penjabaran rencana, pengawasan, evaluasi, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan, komunikasi data, serta pengelolaan data, dan keamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BTSI. Untuk kepala bagian teknologi informasi dipimpin oleh Andreas Wahyu PSkom dan bertugas untuk membuat perencanaan strategis implementasi informasi teknologi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan dan memonitor seluruh pelaksanaannya. Untuk sekretaris dipimpin oleh AP Suhandoyo dan bertugas untuk mengatur segala jadwal dari manajer. Untuk kepala subbagian pengembangan software dipimpin oleh Fredrik L. Jurumana dan bertugas untuk melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan, dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab suatu permasalahan. Untuk kepala subbagian dokumentasi dan pelatihan dipimpin oleh Edwina Kristanti N. Untuk kepala subbagian lab komputer dipimpin oleh Abednego Cahyo R. Untuk kepala subbagian multimedia dipimpin oleh Agung Trinova Saputra dan staf TI staf SI dipimpin oleh Ardika Lestiana Putra, Reza Anggoro Abraham, dan staf TI dipimpin oleh Randy Adya Pradana, Doni Yupianto, dan Dimas Wiharjo. Staf multimedia dipimpin oleh Adi Kristiawan, Pariman Sumarno, Prasetyo Daru, Edi Setio Wibowo, dan Budiono. Untuk bidang usaha, BTSI memberikan layanan akademik berupa siasat, serta memfasilitasi pengajaran lain berupa F-LAN. Untuk tujuan organisasi BTSI, yaitu mereka bertujuan untuk menjadi pusat pengembangan layanan yang berbasis teknologi dan sistem informasi bagi Universitas Kristen Satyawacana menuju World Class University. Untuk tujuan teknologi informasi,
BTSI merupakan sebuah biro yang berada di bawah pembantu Rektor 1 UKSW yang bertugas bersama dengan pimpinan UKSW bertanggung jawab dan bertujuan untuk mengembangkan dan melayani kebutuhan sivitas akademika dalam bidang teknologi informasi, sistem informasi, multimedia, termasuk di dalamnya mengembangkan modul pengajaran dan fasilitas pengajaran. Untuk desain tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019, berikut adalah desain faktornya. Untuk desain faktor yang pertama yaitu enterprise strategi. Dalam tahap desain faktor pertama merupakan tahap untuk mengidentifikasi terkait strategi bisnis yang dimiliki oleh BTSI UKSW Enterprise Strategi yang dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada growth atau acquisition, inovasi, cost leadership, dan client service. Ini adalah bentuk data dari yang kami kumpulkan. Untuk penjelasannya, growth atau akuisisi memiliki nilai 1 karena pada BTSI tidak berfokus dalam mengembangkan pertumbuhan dalam organisasi mereka. Yang kedua, inovasi memiliki nilai 3 karena unit BTSI memiliki fokus pada layanan yang berbeda dan inovatif kepada pengguna atau stakeholder dan tidak menawarkan produk kepada klien mereka. Cost leadership memiliki nilai 1 karena BTSI tidak fokus untuk mengembangkan anggaran. Dan yang terakhir, client service atau stability memiliki nilai 5, yaitu unit BTSI memiliki fokus pada mengembangkan dan melayani kebutuhan sivitas akademika dalam bidang teknologi informasi, sistem informasi, multimedia, dan fasilitas pengajaran. Untuk desain faktor kedua, saya mempersilahkan Andika Govanis untuk melanjutkan. Oke, untuk desain faktor yang kedua, enterprise goals. Dalam tahap desain faktor kedua merupakan tahapan untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dari BTSI UKSW. BTSI UKSW memiliki visi yaitu menjadi pusat pengembangan layanan yang berbasis pada teknologi dan sistem informasi bagi Universitas Kristen Satyawacana menuju World Class University. Next, berikut adalah desain faktornya. Isinya adalah portfolio competitive product and service, itu artinya bernilai 1 karena tujuan BTSI memberikan pelayanan berbasis pada teknologi dan sistem informasi bagi Universitas Kristen Satyawacana, bukan untuk menjual produk. Lalu ada manage business risk bernilai 4 karena BTSI mempersiapkan semua kendala dan risiko yang terjadi dan dapat dikendalikan melalui rencana strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi universitas. Lalu yang ketiga ada compliance with external laws and regulation yang bernilai 5 karena unit BTSI harus mematuhi peraturan pihak eksternal seperti Kemendikbud, LLDT, standar nasional, lalu pendidikan serta peraturan pemerintah Republik Indonesia. Lalu yang keempat ada quality of financial information yang bernilai 5 juga karena kualitas informasi keuangan itu sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dari pimpinan. Seperti contohnya, ketika stakeholder meminta pertimbangan BTSI untuk pembelian kebutuhan elektronik, namun harus disesuaikan anggaran atau budget dari stakeholder. Next. Untuk yang kelima ada customer oriented service culture yang bernilai 5 juga karena BTSI melayani kebutuhan civitas akademika dalam bidang teknologi informasi, sistem informasi, multimedia, termasuk di dalamnya mengembangkan modul pengajaran dan fasilitas pengajaran. Lalu yang keenam ada business service continuity availability yang bernilai 4 karena BTSI memberikan pelayanan yang diberikan dan diutamakan ke stakeholder. Lalu yang ketujuh ada quality of management information bernilai 5 karena dokumentasi yang disimpan sistem berbentuk database. Lalu yang ke-8 ada optimization of internal business process functionality yang bernilai 5 karena BTSI mengoptimalkan proses bisnis sesuai dengan visi dan misi. Yang ke-9 ada optimization of business process cost yang bernilai 4 karena BTSI mengoptimalkan anggaran berdasarkan program kerja tahunan yang telah disetujui oleh pimpinan universitas. Lalu yang ke-10 ada staff skill, motivation and productivity yang bernilai 5 karena BTSI melakukan training SDM, memberikan studi lanjut
mengikuti seminar dan workshop, serta memberikan pelatihan bagi staf untuk peningkatan pelayanan. Next. Lalu yang ke-11 ada compliance with internal policy bernilai 5, karena unit BTSI menjalankan setiap kebijakan sesuai dengan persetujuan pimpinan, seperti pembantu rektor pertama, karena BTSI merupakan biro yang berada di bawah pembantu rektor 1 KSW. Lalu yang ke-12 ada Manage Digital Transformation Program yang bernilai 5, karena BTSI mengikuti perkembangan IT guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholder. Lalu yang ke-13 ada Product and Business Innovation yang bernilai 5 juga, karena BTSI memberikan layanan inovasi dan mengembangkan produk secara terus-menerus untuk meningkatkan layanan dan kemudahan bagi stakeholder untuk mendukung fungsi dan peran kerja BTSI. Next. Yang ketiga ada Design Factor IT Risk Profile. Dalam tahap Design Factor 3 merupakan tahapan untuk mengidentifikasikan profil risiko yang dimiliki oleh unit BTSI UKSW. Next. Berikut ada Design Factor-nya. Yang pertama ada IT Investment Decision Making, Portfolio Definition and Maintenance, yang mendapatkan nilai 12 dari hasil 4 dan 3 karena dalam pengambilan keputusan di TI, dalam investasi mempengaruhi performa dan siklus TI dan SI untuk produktivitas. Lalu ada program yang mendapatkan nilai 16 dari hasil 4 dan 4 apabila dalam pembagian fase pada proses pelaksanaan program kurang akurat, dapat mengganggu integrasi terhadap proses bisnis besar. Lalu ada IT Cost and Oversight yang mendapatkan nilai 6 dari hasil 2 dan 3, karena pengawasan TI di unit BTSI tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada IT Expertise, Skill and Behavior mendapatkan nilai 12 dari hasil 3 dan 4, karena keahlian, keterampilan, dan perilaku sangat berpengaruh pada peningkatan pemanfaatan TI untuk produktivitas. Lalu ada juga Enterprise atau IT Arsitektur, itu mendapatkan nilai 12 dari hasil 3 dan 4, karena berpengaruh pada ketersediaan layanan TI dan keamanan TI dan SI. Lalu ada IT Operational Infrastructure Incident yang mendapatkan nilai 9 dari hasil 3 dan 3, karena dapat menghambat layanan TI dan SI. Agar dapat menjalankan proses bisnis secara maksimal, maka BTSI selalu berupaya mencari akar permasalahan dan melakukan pencegahan secara efektif dalam penyelesaian masalah teknis serta sistem informasi di UKSW. Next. Lalu ada Unautorized Action mendapatkan nilai 6 dari hasil 2 dan 3, karena apabila ada tindakan yang tidak sah, maka data yang dihasilkan tidak akan valid. Berikutnya ada Software Adoption atau Usage, mendapatkan nilai 6 juga dari hasil 2 dan 3, karena BTSI mengadopsi perangkat lunak melalui seleksi berdasarkan standar internal di UKSW. Lalu ada Hardware Incident, mendapatkan nilai 12 dari hasil 3 dan 4, karena jika terjadi insiden pada hardware nantinya sistem operasi tidak bisa diakses. Lalu Software Failures mendapatkan nilai 6 juga dari hasil 3 dan 2, karena jika terdapat kegagalan pada software dapat berdampak pada aktivitas keuangan di BAK akan terganggu. Lalu ada Logical Attack atau hacking, malware, dan sebagainya. Mendapatkan nilai 9 dari hasil 3 dan 3, karena dapat menyebabkan gangguan dalam sistem keamanan secara fisik dan virtual. Lalu ada Third Party atau Supplier Incident, mendapatkan nilai 12 dari 3 dan 4. Hal ini tidak selalu signifikan karena karena sudah diatur dari pihak developer dan sudah diatur dalam perjanjian kerjasama dan Service Level Agreement atau SLA. Next. Lalu ada Non-Compliance mendapatkan nilai 6 dari 2 dan 3 karena sharing knowledge yang tidak tersampaikan antara operator pengganti. Ada Geopolitical Issues and Act of Nature mendapatkan nilai 8 dari hasil 2 dan 4 karena kondisi pandemi yang berakibat pada proses bisnis. Lalu ada Industrial Action mendapatkan nilai 4 dari hasil 2 dan 2 karena proses bisnis yang berjalan berdasarkan siklus periodik tahun ajaran. Lalu ada Technology Based Innovation mendapatkan nilai 20 dari 4 dan 5 karena hardware yang mendukung belum tersedia sehingga menyebabkan inovasi tertunda. Lalu ada
environmental itu mendapatkan nilai 16 dari hasil 4 dan 4 karena adanya perbedaan kepentingan di antara pengambil keputusan dan pelaksanaan. Lalu ada data and information management yang mendapatkan nilai 16 juga dari hasil 4 dan 4 karena perbedaan data yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Next. Lalu yang keempat ada desain faktor IT related use. Dalam tahap desain faktor 4 merupakan tahapan untuk mengidentifikasi isu terkait IT dan BTSI. Next. Berikut gambarannya. Frustration between different IT intents across the organization because of principle of low contribution to business value mendapatkan nilai 2 karena perancangan SI yang didasari oleh standar internal yang berlaku. Lalu ada frustration between business, itu mendapatkan nilai 2 karena semua sesuai kebutuhan. Lalu ada significant IT-related incident, mendapatkan nilai 2 karena pengembangan SI sesuai dengan standar internal. Untuk service delivery problem, itu bernilai 2, failure to meet bernilai 1, regular of report IT quality bernilai 3, lalu substantial hidden and roach IT spending itu bernilai 2. Next. Duplication or overlap itu bernilai 2. Insufficient IT itu bernilai 3. IT enable change itu bernilai 2. Lalu reluctance by board members itu bernilai 2 juga. Complex IT operation model and unclear decision itu bernilai 2 juga. Extensively high cost itu bernilai 3. Lalu abstract or failed implementation itu bernilai 2 juga. Gap between business itu bernilai 2. Regular issue bernilai 2. High level of end user computing itu bernilai 2. Business department implementing their own itu juga bernilai 2. Ignore of non-complicated with privacy itu bernilai 2. Dan inability to exploit itu bernilai 1. Dengan alasan yang sama, yaitu jika ada masalah atau resiko yang terjadi di dalam proses bisnis, maka diatur dan dikendalikan pada saat perencanaan menggunakan beberapa dokumen wajib, pengembangan sistem informasi seperti dokumen perjanjian kerjasama, analisis kelayakan, fakta integritas, SLA, dan lain-lain, serta mengacu pada Renstra Universitas. Next. Mungkin yang selanjutnya ada teman saya, Jeffrey, untuk menjelaskan. Terima kasih. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan desain faktor 5-nya, yaitu ada threat landscape, di mana desain faktor threat landscape dirancang untuk membantu BTSI mengidentifikasi berbagai ancaman yang dapat mengancam organisasi selama operasi. Untuk hack-nya, tingkat kepentingannya yaitu 40%, dan normal tingkat kepentingannya yaitu 60%, karena pelayanan pada unit BTSI berdasarkan kebijakan dari pimpinan. Next. Ini adalah desain faktornya. Dari desain faktor 6 ada compliance requirements. Dalam tahap desain faktor 6 merupakan tahapan untuk mengidentifikasi terkait kebutuhan dan tuntutan kepatuhan yang harus dipenuhi oleh BTSI UKSW. Hasil identifikasi yaitu tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dari rata-rata persyaratan, yaitu 20%, tingkat kepatuhan reguler yang lebih rendah dari rata-rata persyaratan, yaitu 10%, sedangkan tingkat kepatuhan reguler yang umum yaitu 70%. BTSI mengikuti persyaratan kepatuhan reguler seperti mengikuti audit standar ISO, audit mutu internal, dan lain-lain yang dilakukan secara periodik. Next. Desain faktor 7 ada role of IT. Dalam tahap desain faktor 7 merupakan tahap untuk mengidentifikasi terkait peran IT dalam unit BTSI. Untuk role support bernilai 5 karena proses bisnis sebagai besar menggunakan TI. Factory bernilai 4 karena peran
TI terhadap kelangsungan proses bisnis diatur pada kebijakan dan restra rancangan strategi BTSI. Turnover dan strategi bernilai 4 dan 5 karena berdasarkan visi misi UKSW yang menuju ke digitalis atau cyber kampus. Next. Desain faktor 8, ada IT sourcing model. Dalam tahap desain faktor 8 merupakan tahapan untuk mengidentifikasi terkait model sumber yang diadopsi perusahaan. Next. Untuk outsourcing bernilai 30%, ada beberapa unit yang mengajukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan internal unit, seperti WiFi, bekerja sama dengan Sitecom, Lintas Buana, Internet Bandwidth, bekerja sama dengan Lintas Arta, Telkom, dan Indihome. Untuk cloud bernilai 10% karena infrastruktur on-premise masih mencakupi untuk memenuhi kebutuhan internal. Insource-nya bernilai 60% karena sistem informasi yang dibuat sendiri oleh BTSI memudahkan untuk pengelolaan, maintenance, dan pengembangan sistem untuk kebutuhan internal UKSW seperti sistem informasi akademik siasat. Next. Ada desain faktor 9, implementation methods. Dalam tahap desain faktor 9 merupakan tahap untuk mengidentifikasi terkait metode yang diadopsi perusahaan terhadap diklasifikasikan sebagai yang dicatat. Untuk EGL-nya bernilai 50%, alasannya yaitu software yang dikembangkan dari pihak luar atau vendor menggunakan metode ini, karena metode ini yang paling fleksibel. Untuk DevOps-nya bernilai 30%, karena berdasarkan kebutuhan Undikti. Contohnya, siasat tradisional bernilai 20% karena sistem yang dikembangkan lebih dari 10 tahun, lalu contohnya Sikasa. Untuk desain faktor 10-nya ada teknologi adoption. Dalam tahap desain faktor 10 merupakan tahapan untuk mengidentifikasi terkait strategi adopsi teknologi dapat diklasifikasikan sebagai yang terdaftar. Untuk follower bernilai 10%, slow adopter bernilai 0%, sedangkan first mover bernilai 90% sehubungan visi misi UKSW sebagai trend center, khususnya di bidang teknologi. UKSW bekerja sama dengan perusahaan augmented and virtual reality atau disingkatnya dengan AFR, Aeon Reality. Dengan kerjasama ini, proses belajar mengajar di UKSW ke depan akan mengadopsi teknologi pembelajaran berbasis extended atau cross reality atau singkatannya XR, khususnya berbasis platform teknologi AFR sangat strategis baik secara spesifik dalam hal adopsi dan pengembangan teknologi AFR di dunia pendidikan tinggi maupun untuk pengembangan kampus secara menyeluruh ke depan. Desain faktor 11 ada enterprise-nya. Enterprise-nya pada studi kasus BTSI UKSW dapat dilihat dari jumlah karyawan yang tetap sebanyak 19 orang, yang artinya ini merupakan jenis organisasi yang kecil. Itu saja dari pemaparan presentasi dari studi kasus kami. Terima kasih.